Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Gunawan Darwin Lubis dari BKI 4D. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori-teori komunikasi antar pribadi. Nah, ada 3 teori yang akan saya sampaikan, yaitu teori dialektika relasional, teori penilaian sosial, dan teori pengurangan ketidakpastian. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan secara cepat, singkat, dan padat. Mengapa demikian? Karena materi yang saya sampaikan sangat panjang dan banyak sekali, dan waktunya juga sangat mepet. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Teori dialektika relasional, Leslie Beck dan Barbara Montgomery mengatakan bahwa teori ini menjelaskan suatu hubungan selalu mengandung kontradiksi yang mengalami perubahan dan dinamis, dan diperlukan interaksi komunikasi yang berfungsi untuk merumuskan, mengatur, dan menyelesaikan kontradiksi yang terjadi. Jadi dalam teori dialektika relasional ini tujuannya itu fungsinya merumuskan dan mengatur untuk menyelesaikan suatu kontradiksi yang terjadi. Nah, suatu masalah yang dalam hal berdialektika gitu. Asumsi teori dialektika relasional, yaitu ada 4 asumsi, yaitu hubungan tidak bersifat linear, hubungan hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan, kontradiksi merupakan fakta fundamental dalam hidup berhubungan, kemudian komunikasi sangat penting dalam mengelola dan menegosiasikan kontradiksi atau kontradiksi dalam hubungan. Jadi ya poin-poin itu bersifat tidak linear, jadi sifatnya itu ya benar-benar tidak linear. Kemudian hidup dalam berhubungan ditandai dengan perubahan. Ya pasti dalam suatu dialektika pasti banyak perubahan-perubahan dalam hal khususnya dalam berkomunikasi. Nah, adapun kontradiksi dalam berkomunikasi itu sendiri pasti ada, karena kalau tidak ada kontradiksi maka tidak ada yang didialektikan atau diskusikan. Maka kemudian komunikasi juga sangat penting dalam hal melakukan dialektika itu sendiri gitu. Adapun aplikasi teori dialektika relasional itu akan bahwa hidup berhubungan dicirikan oleh ketegangan-ketegangan yang berkelanjutan antara impuls-impuls yang kontradiktif, maupun hal ini mungkin terdengar membingungkan. Para peneliti yang mendukung posisi dialektis percaya bahwa hal ini dengan akurat menggambarkan bagaimana hidup ini bagi manusia. Dapat dijelaskan visi dari perilaku manusia ini dengan membandingkan dengan 2 pendekatan lainnya yang biasanya digunakan, pendekatan monologis dan dualistik. Jadi monologis dualistik itu seperti pendekatan yang dilakukan oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain gitu. Jadi kadang kita yang sendiri melakukan pendekatan, maupun kita dengan teman kita melakukan pendekatan, maksudnya memerantarai gitu teman kitanya. Seperti itu. Atau dualistik di sini dia ingin melakukan pendekatan dan kita juga melakukan pendekatan gitu. Seperti itu. Elemen-elemen dasar dalam perspektif dialektika itu ada beberapa yang saya masukkan, itu ada 4, yaitu totalitas, kontradiksi, pergerakan, praksis. Nah, totalitas ini ya kita tuh dalam hal melakukan dialektika itu harus totalitas, jadi semuanya sepenuhnya kita sampaikan, pemahaman kita sampai orang itu paham apa maksud kita gitu. Jadi jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah biasanya bisa menjadi multi tafsir gitu. Adapun kontradiksi itu ya kita kalau mau berdialektika pasti kita itu memiliki pemikiran yang kontra antara lawan bicara kita gitu. Kalau kita tidak memiliki pemikiran yang kontra atau berbeda, kita mungkin nggak akan terjadi suatu dialek, atau ya tidak akan terjadi suatu argumen-argumen ya seperti yang ada dalam dialektika itu sendiri gitu. Pergerakan. Nah, untuk pergerakan itu sendiri biasanya kita menjelaskannya dengan gestur yang apa yang kita sampaikan gitu. Namun tidak berarti pergerakannya itu anarkis gitu loh. Jadi ya sesuai dengan apa yang kita bicarakan, kita gerakan gitu, dengan gestur tubuh kita yang benar gitu. Adapun praksis itu sendiri, praksis itu berasal dari kata praktis. Nah, praktis itu ya menurut KBBI itu praktis. Jadi ya kita menyampaikannya itu simple, padat, jelas gitu, tidak kemana-mana gitu. Jadi tidak menghabiskan waktu. Sebenarnya seperti itu sih. Orang tuh lebih suka pada hal-hal yang praktis gitu.
Teori penilaian sosial, teori ilmu psikologi sosial yang berfokus pada bagaimana kita membuat penilaian mengenai pernyataan yang kita dengar tentang penerimaan dan penolakan seseorang dipengaruhi oleh sebuah variabel kunci, atau maksudnya itu keterlibatan ego. Keterlibatan ego atau ego involvement adalah pemahaman tentang hubungan pribadi Anda dengan sebuah masalah. Efek kontras atau kontras efek terjadi ketika semua individu menilai sebuah pesan lebih jauh dari sudut pandang mereka daripada yang seharusnya, dan efek asimilasi atau assimilation effect terjadi ketika manusia menilai sebuah pesan lebih dekat dengan sudut pandang mereka daripada yang seharusnya. Ada 3 hal yang dikemukakan teori penilaian sosial. Ini yang sudah diuji melalui eksperimen yang bisa dipergunakan untuk mengkaji pengaruh komunikasi antar pribadi. Ketiga hal tersebut yaitu pembicaraan yang memiliki kredibilitas tinggi akan mampu menyampaikan pesan yang masuk ke dalam wilayah penerima pendengarnya. Ambiguitas seringkali terjadi lebih baik dibandingkan dengan kejelasan. Kemudian ada yang sangat dogmatis dalam setiap permasalahan. Oleh karena itu, wilayah penolaknya besar. Teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese. Teori ini membahas tentang sebuah proses komunikasi pada dua individu yang sebelumnya saling tidak kenal menjadi kenal, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dalam komunikasi dan kemudian memutuskan untuk melanjutkan komunikasi atau tidak. Dikatakan juga bahwa teori ini berhubungan dengan cara-cara kita mengumpulkan informasi tentang orang lain. Teori ini berhubungan dengan cara-cara individu memantau lingkungan sosial mereka dan menjadi tahu lebih banyak tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Asumsi teori pengurangan ketidakpastian berikut yaitu dalam latar personal, jadi tergantung dari dirinya gitu. Ketidakpastian merupakan keadaan yang tidak mengenakan. Nah, emang sesuatu yang tidak pasti itu tidak enak. Ketika orang asing bertemu, perhatian utama mereka adalah untuk mengurangi ketidakpastian mereka atau meningkatkan prediktabilitas. Nah, komunikasi interpersonal ada sebuah proses perkembangan yang terjadi melalui tahapan-tahapan. Komunikasi interpersonal juga adalah alat yang utama untuk mengurangi ketidakpastian. Kuantitas dan sifat informasi yang dibagi oleh orang lain akan berubah seiring berjalannya waktu. Sangat mungkin menduga perilaku orang dengan menggunakan cara seperti hukum. Terdapat 3 tahapan dalam komunikasi interpersonal, yaitu fase awal, fase personal, dan fase akhir. Fase awal yaitu entry phase. Tahap awal interaksi antara orang asing seperti membalas sapaan ketika orang mengatakan sapa. Nah, adapun fase personal yaitu tahap di mana partisipan mulai berkomunikasi dengan lebih spontan dan membuka lebih banyak informasi pribadinya. Fase ini biasanya dapat terjadi dalam perjumpaan awal, tetapi biasanya lebih banyak terjadi setelah dilakukan beberapa interaksi gitu. Fase akhir atau exit phase. Tahap ini yaitu di mana individu membuat keputusan apakah interaksi dalam suatu hubungan tersebut dilanjut atau dihentikan. Kelebihan dan kekurangan teori pengurangan ketidakpastian. Kelebihannya yaitu merupakan teori lintas bidang ilmu, heurisme, memiliki nilai konsistensi logis yang tinggi dan dapat digunakan untuk kalian masa kini maupun masa depan, serta teori ini merupakan satu-satunya teori komunikasi yang secara spesifik mempelajari mengenai perjumpaan awal. Adapun kelemahannya itu teori ini yaitu dinilai kurang memiliki kegunaan. Mereka mengurangi ketidakpastian mengenai diri sendiri dan orang lain dalam sejumlah perjumpaan awal bukanlah tujuan utama. Dan yang menjadi tujuan utama adalah memaksimalkan hasil suatu hubungan.